penelitian ini tuh saya bawakan baru kemarin di Batam dengan Prof. Maya dan Pak Dekan, yaitu Pak Dekan FABD, Pak Hengki Lisan Suwarno, mungkin Pak Rizky kenal juga ya. Sudah jadi dekan nih ya. Prof. Maya sudah jadi profesor dan dua rekan saya ini juga terlibat di dalam penelitian ini. Ya, saya mau share, semoga malam ini bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan semua. Kalau kita bicara bahwa bagaimana bisnis sustain, banyak juga yang akhirnya mengambil jalan pintas yaitu dengan banting harga gitu ya. Jadi wah kompetitor ternyata kasih harga lebih murah ya, yuk kita banting harga lebih murah. Ini ternyata terjadi juga di dunia pendidikan, di university ya, bahwa sekarang university juga sama-sama sedang di red ocean, sama-sama pada mencari mahasiswa baru ya, mencari maba, tidak hanya mencari customer baru buat entitas atau perusahaan, tapi university juga mencari mahasiswa baru. Tapi semua referensi dan hasil riset kami mengingatkan bahwa jangan sampai kita terjebak dengan perang harga karena itu bisa mematikan ya. Jadi mematikan secara langsung atau mematikan kita pelan-pelan. Masih ingat mungkin satu lagu lama ya, Killing Me Softly. Nah, itu bisa bahaya kalau kita terjebak di perang harga. Kenapa, rekan-rekan? Karena kita bisa lihat bahwa market yang kompetitif itu di mana kita harus terus bersaing agar kita mendapatkan market share ya, dan itu akan membuat perusahaan atau university atau entitas atau bisnis yang Bapak Ibu sedang kelola itu bisa bertahan. Tapi perang harga itu adalah sifatnya short term. Ya, jadi kalau memang kita bisa menjual dengan harga yang sangat murah gitu ya, itu sales ya sales akan terbentuk gitu ya. Itu bukan satu hal yang luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya Killing Me Softly itu bisa membuat akhirnya margin kita akan lebih sedikit ya dan tentunya akan berdampak loss gitu ya. Jadi sesuatu yang perang itu pasti akan berdampak buruk bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perang tersebut gitu ya. Tapi ada satu lagi yang menarik yang kita temukan dalam riset adalah value war. Ya, bagaimana kita bisa menyikapi competitive market yang tidak bisa kita hindari ini dengan membentuk, meng-create sebuah value ya. Dan yang value ini di dalamnya ada differentiation, innovation dan juga experience bagi customer. Nah, maka kami menemukan bahwa value war ya akan meningkatkan rasa memiliki ya dan juga membentuk customer-customer yang loyal, juga meningkatkan profitability dan juga akhirnya berujung pada sustainability business. Begitu. Maka kita merekomendasi bahwa jangan kita terjebak di price base gitu ya dengan berperang harga tapi bagaimana kita sama-sama meningkatkan value based strategy. Nah, become dari Porter ya, mungkin teman-teman pernah belajar tentang Michael Porter, bagaimana dalam satu bisnis itu kita bisa bersaing, maka price war sendiri itu bagaimana si harga itu bisa kita cut dengan menurunkan margin ya, atau disebut sebagai margin erosions. Nah, di sini misalnya apakah kita salah nih untuk melakukan promosi? Promosi tidak salah ya Bapak Ibu ya, misalnya dengan memberikan diskon, tapi diskon dan promosi itu ada periodenya. Ya, cuman periode tertentu agar bisa menarik traffic gitu kan, menarik crowded, kemudian juga membentuk desire ya. Jadi kalau di marketing itu ya, ada attention, interest, desire, action. Jadi membentuk sampai desire itu boleh. Ya, tapi jangan sampai kita itu menurunkan harga karena untuk mengikuti perang harga yang ada. Kenapa? Karena itu sifatnya jangka pendek dan bahkan bisa menggerus margin kita dan berujung killing me softly tadi ya bisa membuat kita juga tidak bisa bertahan lagi. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan? Maka kita harus bisa membentuk value tadi ya. Value-nya adalah innovation. Ya, kita membentuk sebuah value di dalam produk dan jasa kita innovation. Misalnya, produknya mirip-mirip ya, bahkan sama. Ya, bahkan sekarang produk itu sangat mudah ya di cloning ya. Tetangga sebelah, cek toko sebelah juga produknya sama. Apa yang bisa membedakan? Mungkin kita bisa membedakan dengan after sale service-nya gitu ya. Atau kita membanding produk kita itu bahkan sekarang saking perang harganya buy one get two gitu ya, buy two get one, bahkan buy one get ten gitu ya. Itu lebih dahsyat lagi. Kita bisa ngebanding dengan sesuatu yang after sales service misalnya ya, value-nya tampak tidak begitu besar untuk kita buat perusahaan tapi sangat bervalue untuk customer. Contoh ya, saya kasih contoh. Saya mengajar juga mahasiswa magister anti aging
Di Magister Manajemen tuh isinya dokter-dokter kecantikan. Jadi semuanya glowing ya. Waduh, saya cukup insecure mengajar mereka karena saya harus pakai lighting yang banyak ya. Biar ikutan glowing gitu ya. Saya tanya sama mereka gimana tuh caranya bersaing untuk klinik-klinik kecantikan mereka tuh yang sekarang udah banyak banget ya. Sekarang itu teman-teman bisa lihat gitu di Bandung sendiri itu, waduh pertumbuhannya dahsyat sekali untuk klinik-klinik estetika. Jadi ketika mereka misalnya menjual ya, mempromosikan sebuah service or produk gitu ya, apa kira-kira add-on yang bisa ditambahkan sebagai value? Tapi jangan dihajar gitu harganya ya, jangan jual murah ya atau jual dedet bahasanya ya. Itu lebih traumatik lagi karena customer kita itu adalah tipe-tipe smart customer sekarang ya, mereka sangat fully of information, fully engaged gitu ya. Jadi banyak banget pertimbangan yang pasti mereka pertimbangkan sebelum mereka membeli atau memakai jasa tersebut. Maka coba pikirkan kira-kira apa add-on yang kemudian add-onnya itu tidak menambah biaya untuk perusahaan kita, tapi menambah value. Ya, setelah kita discuss, brainstorming, ternyata banyak banget add-on yang bisa kita tambahkan tanpa biaya ya. Misalnya seperti ini. Kalau Anda membeli produk kosmetik saya gitu ya, Anda akan mendapatkan 10 tips menjaga kulit tetap glowing. Wah, bentuknya apa? Bentuknya e-book ya, bisa di-scan di barcode, kemudian bisa diakses, tapi khusus yang membeli produk saya. Nah, itu kan nggak mahal ya untuk kita ya. Kita tinggal siapkan e-booknya di barcode, tinggal kita buat, itu sangat murah ya, bahkan gratis. Banyak aplikasi yang membantu, tapi customer merasa, kayaknya saya bisa dapat sesuatu kalau beli produk ini. Gitu ya, karena saya bisa tambah tambah tips kecantikan gitu ya, mempertahankan kulit glowing kah? Atau mungkin 25 makanan anti kulit kusam sih ya gitu. Jadi kalau makan makanan ini tuh pokoknya glowing, selalu glowing forever. Ini juga bisa menjadi value. Nah, maka kita bisa membangun loyalty customer ya, yang dimana mereka akan semakin setia. Makanya tadi Pak Hendra bisa puluhan tahun konsumsi lotek kali Pak Ahpo ya. Kalau ada member loyalty mungkin Pak Hendra udah platinum member ya. Karena paling padahal harganya pricey. Papa mama saya juga sama tuh, salah satu fans beratnya Lotte Kalipapo ya. Kemudian ada support premium pricing. Teman-teman juga bisa lakukan banyak program sehingga pricing itu bukan menjadi satu patokan bagi customer target kita. Ya, jadi kenapa kita selalu harus optimis nih? Kok produk kita bisa nggak yang price sensitif ya? Karena memang produk kita itu ada value. Jadi nggak perlu ikut-ikutan war gitu ya. Karena produk kita itu memang beda kelas. Ya, kalau kita kelasnya beda ya, ada harga yang memang berbeda. Kalau produk kita sama nih, Bu Yola gimana? Wah, jangan khawatir karena produk yang sama di tempat yang berbeda, dengan treat yang berbeda, situation yang berbeda, punya harga yang berbeda. Ya, contohnya misalnya mineral water ya, mineral water ada di mungkin di convenience store itu misalnya misalnya di ya nggak usah disebut lah brandnya ya, itu pasti harganya kurang lebih range-nya segitu ya. Tapi kalau mineral water yang ada di hotel bintang 5 ya, kemudian di tempat-tempat entertain itu harganya bisa bisa 10 kali lipat lah let's say gitu. Kenapa beda? Karena memang mereka itu ada di tempat yang berbeda. Begitu ya. Maka market itu bisa kita driven juga berdasarkan saturation dan brand reputation. Ya, jadi pricing juga punya base-nya. Bahkan gitu ya. Representatif, perception juga mempengaruhi pricing gitu ya. Banyak ya metode bagaimana penetapan harga. Mungkin saat ini saya nggak akan kasih semuanya karena jadi kayak kuliah 3 SKS nanti gitu ya. Ada markup pricing, ada market pricing. Tapi intinya harga itu bisa dikemas ketika kita bisa sending emotionnya. Ya, experience-nya. Jadi harga bukan jadi problem lagi. Makanya that's why banyak orang yang pakai handphone bentuknya buah ya, yang digigit sedikit kok harganya nggak pernah turun-turun ya? Padahal saingannya itu udah hajar banget dengan spek yang over spek, bahkan over underprice gitu ya. Tetap nggak bisa ngalahin si buah digigit itu. Bahkan sampai ada memenya gigitannya itu adalah brand yang di other brand gitu ya. Aduh, segitunya ya. Nah, jadi literatur reviewnya menyatakan bahwa dengan kita membentuk price war itu sebenarnya itu adalah suatu hal yang reaktif dan agresif dan yang akan membuat kita itu bisa menuju doomsday gitu ya, bisa bisa membuat kita menjadi mati gitu ya. Kenapa? Karena akan ada margin erosion, kemudian juga ada race to the bottom. Example-nya kalau kita bisa terus lakukan value
nggak pakai value tapi price cut ini. Sedangkan kalau value adalah ya bisa lakukan diferensiasi perbedaan. Contoh misalnya kalau kami di university, apakah perbedaannya kuliah di Maranatha? Kita harus terus lakukan edukasi kepada customer apa bedanya gitu ya. Universitas Kristen yang ada Kristennya apa bedanya? Kalau ternyata proses pendidikannya sama, ya kan? Kemudian servisnya sama, kemudian value yang dititipkan juga sama, maka apa bedanya kita dengan harga yang sama gitu ya? Masih ingat nggak sih mungkin Pak Rizky apa value dari Maranatha Ice? Nah ya, masih ingat ya integrity care excellence luar biasa. Kalau itu nempel berarti nyampe tuh value propositionnya. Kemudian innovation dan customer experience. Nah, customer experience ini ada yang terbaru, jadi Bapak Ibu bisa sisipkan emotional karena customer dan calon customer kita adalah orang yang dimana mereka terbentuk by visual dan juga mereka terbentuk perception dari emotional. Jadi boleh dimainkan emosionalnya sehingga nanti mereka membeli lagi bukan karena harga tapi karena ingin ya. Kalau karena kebutuhan itu masih rasional ya. Kalau membeli karena ingin, wants itu adalah experience ya karena ada irasional di sana, ada emosional di sana. Makanya that's why mungkin ibu-ibu yang ada di sini mewakili saya boleh bantu ya. Kenapa masih terus beli baju ya? Apalagi kalau ada si sale pisang itu ya, sale-sale. Padahal baju di lemari itu udah metet ya bahasa Bandungnya, bahkan lemarinya udah extend gitu ya, tapi kenapa beli baju karena kita ngerasa nggak pernah punya baju ya. Aduh bahaya banget ya, rasanya kurang bajunya nggak ada yang pas gitu ya, itu karena emosional bukan karena kebutuhan. Lalu saya cepat aja karena ini teori ya. Jadi harapannya dengan sharing hari ini tuh teman-teman bisa terinspirasi bahwa jangan sampai kita terjebak dengan perang harga, tapi ciptakanlah value agar teman-teman itu bisa hard to copy position. Jadi kita nggak mudah ditiru. Ya, jadi ada satu ilustrasi tuh ada dua orang yang lagi jualan, yang satu jualan telur 140, yang satu jualan telur 150. Dia ngeliat, wah kok itu telurnya 140 ya gitu ya. Saya jual 150, saya mau turunin 130 gitu ya. Lalu sebelahnya turunin lagi 120 ya. Sampai akhirnya sebelahnya itu turun angka 100. Wah, sebelahnya langsung diambil tuh. Saya beli semuanya 100, setelah dia beli semua produk sebelahnya, terus dia naikin sampai 350 harga telurnya. Ya, jadi ngeri banget ya. Ketika bukan customer kita yang merasa emosional, tapi kita yang merasa emosional selaku penjualnya, maka kita yang akan kena dampaknya dari si peperangan harga ini. Gitu ya, mungkin kalau masih ingat tentang perang harga SIM card ya, dulu ya rame banget itu billboardnya tuh sebelahan. Gitu ya, antara Telkomsel sama XL tuh sebelahan selalu ya billboardnya di Bandung dan itu mereka bener-bener saling saling ya saling serang gitu ya. Dan akhirnya apa yang diuntungkan adalah customer-customer yang switching ya, switch customer. Dan customer switch itu tidak akan loyal gitu ya. Sedangkan customer-customer yang loyal ya termasuk saya yang halo gitu ya. Padahal lagi kurang sebel ya saya agak sebel sebenarnya ya karena ini kagok gitu ya nomor-nomor lama nih tapi benefitnya sekarang saya merasa kurang value gitu. Nah ini yang harusnya diurus ya karena kami adalah loyalty customer nggak ikut-ikutan sama price war ya. Nah begitu. Oke, kemudian masih banyak lagi metode-metodenya yang teman-teman bisa pakai. Nah saya langsung sum up aja. Nature of price war-nya di triggers adalah price cut sama short term goal. Sedangkan kalau value war strengths adalah drives differentiation-nya dan innovation-nya. Ketika kita performance comparisonnya price dengan short term dan value long term CLV, maka teman-teman akan bisa personalize dan punya brand autentik ya. Jadi brand yang autentik yang nggak mudah di cloning atau di copy, hard to copy oleh others gitu ya, oleh pesaing. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah membangun resilience ya. Karena banyak sekali yang membuka usaha baru tapi tidak berhasil mempertahankan. Oleh sebab itu, ketika saya ada di dunia pendidikan di Universitas Maranatha, kami since 1965, ya usia kami bukan usia lagi yang usia remaja, kami udah usia sangat mature ya. Maka ada satu challenge juga untuk bisa mempertahankan gitu ya, dan bagaimana terus kuat dan juga tetap profit di tengah persaingan university yang tadi masuknya kategori hyper kompetitif.
Ya, puji Tuhan dengan berbagai strategi yang dilakukan ya kami masih bisa bertahan dan bukan sebagai pencapaian pribadi ya, tapi sebagai pencapaian tim MM sendiri itu sudah masuk di 141%. Student index-nya melebihi dari capacity yang ditargetkan oleh yayasan ya. Jadi artinya bukan karena dengan harga yang murah ya, tapi dengan kita membentuk value kita bisa bertahan begitu. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah perubahan yaitu dengan menambahkan gitu ya diferensiasi dan juga memperjelas positioning kita di pasar sehingga semua diskon-diskon atau promotion-promotion yang dilakukan itu mengarah kepada pembentukan value gitu ya, pembentukan nilai tambah. Contoh nih, misalnya kalau di supermarket suka ada tuh ya promo-promo ya. Saya kan penyuka durian ya. Ada di sini yang suka kepoin durian ya, durian manapun di berbagai negara tuh saya kejar gitu ya, karena saya turunan bapak saya. Nah biasanya tuh kalau ada durian montong gitu ya, 10.000 gitu misalnya. Waduh ya biasanya ratusan ribu ini durian montong ceban gitu ya. Wah, pasti kan banyak nih ya penyuka-penyuka duren yang akan kena nih ya sama iklan ini. Maka berbondong-bondong lah dateng gitu kan ya ke supermarket itu. Tapi jangan salah, itu bukan nurunin satu produk. Ya, bukan price war ini masuknya. Ini masuknya discount. Biar bisa dapet traffic, biar dapet crowded gitu ya. Tapi nyampe sana ternyata ya durennya udah tinggal dikit ya, udah banyak yang ngambil duluan mungkin gitu atau memang dari awalnya duriannya juga nggak begitu baik yang bagus begitu ya 10.000 itu akhirnya ya saya sudah datang ke sana dong ya terlanjur akhirnya saya belanja dong ya jadi belanja hal-hal yang mungkin adalah tujuan dari si supermarket itu bikin iklan ini nangkep ya teman-teman ya jadi ada pengalihan gitu sehingga akhirnya saya spend money itu di supermarket itu dan biasanya pengalaman saya based on my experience ya, yang dibeli itu di luar list biasanya ya, yang di list akhirnya kagak dibeli, yang di luar list yang dibeli. Ya, begitulah ibu-ibu ya. Maka itulah yang diharapkan ketika kita mau melakukan sebuah promotion gitu ya. Tapi jangan sampai kita bombardir untuk merangi harga dengan produk-produk utamanya kita. Ya, kita harus punya confidence dan juga mengconvincing customer dengan meyakinkan bahwa produk kita itu bervalue. Seperti tadi ya, produknya bisa mendapatkan misalnya add-on atau after self service gitu ya. Kemudian juga atau mungkin ditambahkan dengan berbagai garansi atau educated ya. Jadi customer sekarang juga sangat well educated, mereka bisa diedukasi sebelumnya. Contoh nih, Pak Rizky punya training-training. Kenapa sih harus ikut trainingnya Pak Rizky? Harus ikut sertifikasi Pak Rizky gitu ya. Karena sertifikasi Pak Rizky itu misalnya seumur hidup gelarnya yang lain tuh kalau BNSP ada expirednya misalnya ya. Oh begitu, apa bedanya, mengapa dan sebagainya itu yang harus dijelaskan ketika mereka itu membeli sebuah produk atau jasa. Jadi nggak merasa beli kucing dalam karung. Terima kasih Pak Hendra. Topik yang sangat menarik. Ya. Terima Jadi kasih. intinya adalah bahwa kita harus menambahkan satu value supaya kita tidak terjebak dalam perang harga. Saya mengalaminya di batik dulu. Tukang jahit yang bagus, tukang potong yang bagus, itu gajinya tinggi. Batiknya yang bagus, itu juga mahal bahannya. Otomatis kalau misalkan kita produksi dengan tukang jahit dan bahan yang seperti itu, harganya nggak bisa masuk. Mm-mm. Nah, juga saya juga harus menanggung ongkos kegagalan. Jadi setiap kali kita produksi, itu kan probability kegagalannya itu ada. Dan saya menjamin bahwa seragam batik yang saya produksi itu 100% memuaskan. Atau saya ganti sepenuhnya. Itu nggak murah. Orang-orang terbaik nggak murah, bahan-bahan yang terbaik nggak murah. Kalau saya ikut terjebak untuk menurunkan harga, ya otomatis saya kerja bakti. Jadi di situ saya berusaha gimana caranya supaya batik saya dalam tanda kutip itu bisa laku. Ya. Nah, saya juga mengalami itu banyak hal di mana saya tidak mau menurunkan harga. Nah, kalau misalkan orang mau cari yang lebih murah, silahkan aja deh ke orang lain. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat semangat sekali pada malam hari ini karena ini topik yang sungguh sangat menggembirakan saya. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa bayar orang-orang yang terbaik, bagaimana caranya kita bisa beli bahan yang terbaik, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan proses produksi yang terbaik kalau misalkan profit margin kita rendah. Bapak dan Ibu sekalian, saya buka sesi tanya jawab. Kita tampung pertanyaannya. Mbak Tiara barangkali, Mbak Tiara
di Aston nih. Aston mahal loh Mbak Tiara. Gimana caranya? Gimana caranya supaya orang masuk tetap ke Aston, jangan ke hotel yang lain. Malam, Pak Hendra, malam, Gila. Malam, Mbak Tiara. Ini sebenarnya harus jawab Pak Andri sih, tapi saya jawab dari kacamata Markom ya. Jadi kalau kita sih memang karena Aston ini brand dari Archipelago Internasional, kita chain hotel ya Pak. Jadi kita sudah positioningnya juga sudah punya positioning yang oke lah. Jadi sebenarnya kalau misalnya harganya mahal, di situ ada daya saing tersendiri. Itu sih Pak, Bu Yola kalau dari saya. Karena Oke. sudah di positioning sama kita punya brand awareness tersendiri. Ya Bu, jadi kenapa sih kita bisa jual harga mahal sih di Aston Bu? Yang Ya. pertama kan kita kan hotel sudah 4 stars, kemudian kita punya prestis, maksudnya di Kalimantan Timur secara bangunan, secara servis, kemudian secara kualitas dan standar pun. Jadi maksudnya dengan harga yang mahal pun masih bisa tamu ada yang datang beberapa, ada juga tamu itu yang jadi repeater dan juga balik lagi kayak gitu sih Bu sebenarnya Bu. Jadi lebih kepercayaan konsumen kepada kita sehingga kita akhirnya berani karena kita punya prestis sebenarnya kayak gitu sih Bu. Oke, menarik ya, Pak Andri ya. Oke, mungkin saya nanggapin sedikit ya Pak Hendra izin. Really nice ya kalau rekan-rekan itu bisa menyikapi bahwa kata mahal dan murah itu relatif ya. Jadi mahal untuk saya, mungkin murah untuk Pak Hendra begitu ya. Jadi mahal dan murah itu relatif, kami sebagai orang marketing itu adalah affordable. Ya, jadi terjangkau gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa harga Hotel Aston kami jual mahal nih Bu Yola ya. Sebenarnya affordable ya dengan hal yang ditukarkan, karena harga itu adalah dari apa yang dibayarkan dengan apa yang ditukarkan, ditambah juga. Jadi artinya ketika kita berekspektasi menginap di Aston dengan membayar sejumlah rupiah dan mendapatkan, ketika akhirnya ada kata jual itu didapatkan itu value-nya melebihi dari apa yang saya bayarkan secara cost, secara uang, secara biaya yang ditukarkan. Maka saya anggap ini worth it ya. Makanya anak-anak sekarang worth it gitu ya. Worth it dari makan nasi goreng 80.000, worth it Bu. Nasi gorengnya itu cangkangnya nanas gitu ya, pakai pineapple, kemudian hiunya, tahu dari Bandung, dari atas gitu, itu worth it gitu ya. Jadi worth it itu dikatakan ketika tadi ada hal yang ditukarkan itu melebihi dari yang dibayarkan. Jadi saya sekali kalau rekan bisa menyikapi bahwa pricing itu berdasarkan yang bisa kita lakukan berbeda, berikan berbeda dari yang konsumen sudah bayarkan begitu ya. Saya mengapresiasi Astro sendiri punya standar dan punya brand ya, makanya tadi ada Kastis, punya brand yang dibangun dari malam begitu ya, karena chain hotel gitu ya. Ada ada brand image yang dibangun sehingga akhirnya customer bisa memiliki perception gitu ya dan ekspektasi yang sesuai gitu dengan apa yang tadi mereka bayarkan melalui harga. Itu yang bisa juga menjadi learning yang bisa dilakukan untuk kita semua agar kita tidak ikut harga. Sudah punya posisi harga tertentu begitu. Ya, Pak Hendra. Salah satu toko sepeda dia bilang saya nggak akan mau jual sepeda anak-anak karena di mana-mana sepedanya anak-anak semua. Jadi dia jual sepeda yang super mahal 10 sampai 100 juta gitu. Dan dia itu benar-benar differentiate, nggak ada saingan jadinya. Jadi tokonya makin besar, makin besar. Itu mungkin gitu ya. Iya, Pak. Atau saya satu lagi itu saya kan di bidang terjemahan, itu saya ada kolega satu yang terjemahannya itu di atas rata-rata. Sedangkan orang bisa nanya ke banyak sana sini harganya dia di atas rata-rata. Tapi penjelasan kerjanya itu very sophisticated. Jadi orang bacanya itu senang. Jadi ada bayangan kemana-kemana. Ada footnote kayak sini. Dan itu sangat exact, bener standar di luar. Nah, kayak di Singapura itu benar-benar nggak ada nggak di radiate kesalahan
ya kecil-kecil lah typo begitu. Tapi harganya di atas rata-rata. Ya, Nah itu mungkin value-nya itu dia nggak lihat pasar, tapi dia lihat kualitasnya ya. Salah satu juga kolega saya itu customernya salah satu BCA yang ada ini, yang ya. ada bahasa Inggrisnya segala. Itu mahal sekali. Dan saya bilang, kamu pasang harga mahal benar. And he is as young as you. Iya, Pinter orang. Nah, oke. itu jadi saya orang-orang muda kok jadi pintar-pintar ya. Saya jadi merasa minder jadi. Pak, sama, iya. Terima kasih Pak Susilo, sangat menginspirasi. Jadi kalau kita berkaca dari teori segmenting, targeting, positioning di marketing management, di sana memang jelas ya Bapak Ibu bahwa market itu bisa kita segmenkan atau kita pilah-pilah. Sehingga ketika kita bicara, saya mau banting harga nih Bu Yola ya, harganya mau pokoknya mau ikutan yang price war. Mungkin Bapak Ibu memang ada di segmen common-common produk, generic produk gitu yang produknya mudah sekali ditiru. Tapi kalau kita bicara, Bu, saya nggak suka dengan customer yang price sensitif ya. Jadi kalau misalnya common produk, komoditas gitu ya Pak Susilo ya, mun kita ke pasar Andir gitunya, beda 500, beda gope, pindah ke sebelahnya Pak ya. Gitu ya. Tempe beda gope, cabe beda gope. Wah, gope tun ya pindah ke sebelah. Karena emang barangnya bener-bener barang generik komoditas. Tapi kalau kita bicara niche market atau relung-relung pasar, market-market yang sangat langka, yang scarcity, itu pasti punya harga yang sangat-sangat berbeda gitu ya. Harga yang sangat-sangat high pricey gitu ya. Kenapa pricey? Karena memang spesifik, dia ahli. That's why saat ini tuh di dunia pendidikan saat ini tuh mengajarkan bahwa masing-masing students atau graduates itu diharapkan memiliki spesifik atau micro skill yang bisa membuat mereka itu menjual ya kompetensinya itu sangat spesifik, Pak. Semakin spesifik, semakin kita memiliki value. That's why tadi toko sepeda itu dia decision ya. Wah, saya nggak mau jual yang sama. Saya mau jual yang berbeda nih kelasnya. Maka akan memiliki target market tertentu yang jelas punya buying power, punya kemampuan membeli dan memiliki kebutuhan itu. Ya, kedua tadi translator, dia translatornya khusus, spesifik, bahkan memiliki high quality gitu ya, high quality competence gitu yang mungkin international standard dan sebagainya ya dia juga pasti punya pasarnya. Itu namanya niche market. Begitu penjelasan saya Pak Susilo berdasarkan teori dan setiap pasar itu memiliki buying power yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda, behavior customer yang berbeda, and how to treat yang berbeda. Rekan-rekan. That's why mobil-mobil mewah sekelas Lexus itu nggak pernah pameran di mall, Bapak Ibu. Karena bukan target marketnya gitu ya. Gak pernah ada Lexus diskon gitu ya. Lagi gratis nih Bapak Ibu ya 10% gitu ya. Lagi diskon besar-besaran Lexus buy one get one itu nggak ada gitu ya. Kenapa? Karena memang target marketnya berbeda. Mereka pamerannya dengan cara berbeda. Mereka how to treat, engage with customer, calon customernya juga dengan cara berbeda. Mungkin mereka bikin pameran lukisan gitu ya. Mungkin juga gathering customernya juga pakai americano gitu ya Bapak Ibu, bukan kopi hitam gitu ya. Pakai iced tea with leci gitu ya, bukan es teh manis gitu ya. Itu juga rate-nya berbeda. Nah, yang tadi price war mungkin kita juga bisa branding produk jasa kita juga naik kelas by value ya, by value. Juga mungkin by kualitas kalau bisa, tapi kalau kualitas kita udah yang top gitu ya, kita bisa branding by value. Value yang kita bisa create, mungkin kita bisa jelaskan ke customer betapa produk kita itu memiliki nilai. Ya contoh kalau tadi saya bilang misalnya kalau Bapak Ibu beli kopi hitam gitu ya, di benak Bapak Ibu kopi hitam ya berapa sih ya harganya range kopi hitam gitu ya Pak ya. Kapal api gitu ya Pak. Goceng gitu ceban, Bango gitu ya paling mahal gitu ya. Tapi ketika kita bilang long black, americano gitu ya, kita langsung persepsinya bisa 40-50 ribu ya. Ditambah ada brandnya gitu ya. Wah itu bisa lebih mahal lagi begitu. Maka kita juga bisa explain kita bisa jelaskan lebih detail kenapa sih produk kita tuh seharga ini gitu ya. Sehingga customer teredukasi. Kenapa sih ibu harus merawat kulitnya ya? Saya bilang sama dokter-dokter anti aging ini, coba jelaskan ke customernya kenapa ini kulit harus dirawat gitu ya.
Jangan bilang nanti pasti nggak akan tua gitu ya. Awet muda selalu. Andai kalau si kaca itu boleh berbohong, siapa yang cewek tercantik di dunia? Jawabannya aku gitu ya. Pasti semua orang akan ke klinik itu, tapi short juga. Kenapa? Kenapa short? Karena ya pasti nanti di tengah-tengahnya ada disappointed gitu ya. Ternyata saya tetap tua gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita jelaskan, iya tua itu pasti gitu ya. Tapi terawat itu berbeda gitu ya. Terawat itu pilihan. Tua itu ya getting old itu is a must gitu ya. Memang begitu apa eh, jalannya gitu ya. Tapi menua dengan menawan itu bisa dirawat gitu ya. Bisa kita siapkan, bisa kita preventif gitu ya. Jadi dikasih lihatnya itu wajah-wajah uni-uni, ajuma-ajuma Korea yang kok tuanya itu tua sih gitu ya. Kita juga lihat dia nggak muda lagi, nggak bisa bohong juga ya. Ya mungkin 60 jadi tampak 40 tapi kok menawan gitu ya, terawat, glowing gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita offer. Jadi sekarang tuh nggak bisa sugar coat juga kita sebagai marketing selalu ngasih oh the best seperti ini nanti begini gitu ya. Customer juga sangat cerdas. Customer udah nggak bisa ditipu-tipu lagi gitu ya. Mereka punya banyak information access bisa dimanapun, kapanpun, bahkan detik ini pun yang terjadi di dunia mereka juga bisa tahu. Jadi kita harus kasih yang bener-bener real. Makanya sekarang key opinion leader, kayak misalnya contoh dokter bilang mengatakan mereka sekarang jauh lebih kurang percaya dibanding ibu-ibu berdasar yang ngomong, saya udah pakai loh. Dan ternyata bener banget kulit saya jadi glowing gitu ya. Nah, mereka lebih percaya yang real testimoni. Ya, bukan lagi yang expertise testimoni. Nah, harapannya kalau kita semakin mengenal target-target customer kita itu behaviornya seperti apa, seperti yang Pak Susilo katakan, saya yakin Bapak Ibu nggak perlu harus perang harga dan selalu akan punya target tertentu yang siap bayar Bapak Ibu nggak nanya lagi harganya. Gitu ya. Karena yang kayak BCA gitu tuh udah nggak nanya lagi karena saya udah tahu saya bayar aja ya. Ini orang satu-satunya yang paling expert yang bisa translate berapapun number doesn't matter gitu ya. Wah, menarik ya kalau bisa begitu. Mungkin itu tanggapan saya Pak Hendra. Baik, Bu Yola. Saya ingin minta pendapat Bu Helen barangkali. Kok berani ya buka Blue Shark gitu ya dengan harga kopi yang ya 11-12 sama Starbucks ya. Barangkali Bu Helen bisa membagikan sedikit sharing kok eh, apa berani ngambil keputusan untuk buka Blue Shark. Bu Helen, silakan. Tuh, malam Pak Hendra. Ya, kalau saya lihat sih mungkin sekarang lagi eh, kalau namanya Korea itu kan hype ya. Jadi saya melihat di Indonesia juga belum banyak gitu yang bawa eh, Korean coffee gitu. Dan kebetulan aja saya ketemunya di sana di pas waktu expo dan itu dari Busan gitu. Dan kopinya juga premium. Mereka juga punya budaya yang bagus. eh, dan itu menarik buat saya gitu untuk mempelajari culture orang Korea gitu ya, gimana mereka bisa branding dari desain, dari rasa, dari budaya kerja, itu buat saya menarik gitu. Nah, itulah cerita awalnya saya bawa Bluesak ke Indonesia. Gitu aja sih Pak Hendra, makasih. Dan saya menjadi saksi hidup ya bahwa eh, dua cabang walaupun baru buka dua cabang ya di Jakarta doang itu nggak pernah sepi. Saya berkunjung ke situ dan peminatnya ada. Di sebelah yang di Puri itu ada Starbucks juga. Starbucks lumayan sepi. Ya lumayan sepi tapi Blue Shark enggak. Ya, jadi dalam hal ini saya menjadi satu promotor ya, menjadi satu promotor yang mempromosikan lah ya, promotor yang mempromosikan bahwa ternyata nggak selalu bahwa kita mulai bisnis itu selalu perang harga ya, selalu cari harga yang di bawah kompetitor. Kita bisa cari harga di atas kompetitor dengan menawarkan sesuatu yang lebih. Dan itu tentunya butuh analisis pasar yang cukup tajam ya sebelum kita melakukan activity marketing. Bu Yola? Ya, ya, strongly agree with you ya, Pak Hendra, karena market research itu dibutuhkan ketika kita bisa mengambil sebuah keputusan strategi marketing yang tepat ya. Karena setiap strategi marketing yang dilakukan itu pasti ada cost ya.
ada biaya. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan riset sebelumnya, maka ada manajemen resiko yang bisa dilakukan sehingga bisa lebih tepat, lebih efisien, efektif, gitu ya. Seperti Blue Shark. Ini menarik ya menurut saya. Kenapa? Karena orang minum kopi itu sekarang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan ya. Bahkan ada kopi yang boleh saya sebut, nggak boleh saya sebut ya, brandnya itu sudah IPO, itu punya satu member ya, member application-nya itu di mana orang yang tadinya nggak suka kopi, karena member itu orang dipaksa menjadi pecinta kopi gitu ya. Orang digiring untuk menjadi punya habit rajin ngopi untuk ngumpulin poin. Jadi artinya ada pergeseran, ada shifting behavior juga yang di awalnya mereka butuh minum kopi untuk ya sebagai sesuatu yang menjadi apa ya makanan minuman mereka gitu ya minuman ya. Tapi sekarang jadi ke lifestyle. Nah lifestyle ini yang bisa menambahkan value atau experience bagi customer seperti yang Blue Shark lakukan gitu ya. Sehingga itu bisa menambah market share yang baru tentunya dan setiap produk dan service itu pasti ada target marketnya. Which is Blue Shark, which is Starbucks, itu juga punya target marketnya. Semakin Anda berbeda dan semakin Anda konsisten membangun perbedaan dan diferensiasi positioning tadi, maka semakin punya peluang Anda mendapatkan market share gitu. Dan saya sangat optimis sih kalau rekan-rekan bisa konsisten terus membangun brandingnya Blue Shark, bisa menjadi kopi kekinian ya, tidak kalah dengan kopi-kopi lainnya yang semakin bertebaran ya. Demikian tanggapan saya, Pak Hendra. Saya sih sangat sependapat dengan Bu Yola ya. Jadi bahwa kita perlu menawarkan sesuatu yang lebih untuk mendapatkan harga yang lebih. Ya. Wah, kalau ini kuliah udah dapat A semua ini. Silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Hendra. Izin saya menanggapi sedikit dan mau bertanya nih sama terima kasih pertama-tama Ibu Dr. Yola, dosen saya yang luar biasa, sangat menginspirasi sewaktu saya kuliah. Terima kasih Ibu. Panggil saya Bu Yol aja, Pak Rizky masih orang yang sama kok. Baik, terima kasih Bu Yola. Nah, Ya, saya mau sedikit bertanya juga nih, karena kebetulan saya juga kan memang produksi produk dan juga jasa kan seperti itu. Di mana produk itu memang saya bikin sedikit berbeda, yang satu buat perang, yang satu memang buat quality. Nah, tapi terkadang dengan perkembangan yang ada di pasar ini sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah harga murah, tapi value-nya ada gitu. Jadi pengennya harga murah, tapi ya udahlah bernilai juga kan seperti itu. Nah, gimana menyikapi supaya bisa apa ya istilahnya punya persepsi konsumen itu nggak seperti itu lagi tuh. Jadi jangan sampai disama-samain gitu. Kadangkala kualitas beda pun sekarang yang dilihat itu harga. Contoh sabun nih. Saya kan produksi sabun nih, Bu Yola ya. Sabun saya tuh ya memang saya desain untuk ramah ke kulit gitu ya, supaya yang kulit sensitif bisa pakai. Tapi ketika saya survei, riset gitu ya, pura-pura sebagai pembeli gitu kan, mereka itu banyaknya bertanggapan, sekarang udah nggak ngelihat itu Pak, yang penting busanya banyak katanya. Sama yang penting harganya murah. Nah kan ini ngebangun persepsi ini kan juga sulit juga nih, karena ini berkaitan perilaku konsumen yang cukup sulit diubah. Nah bagaimana bisa kita itu bisa jual value, tapi bisa diterima di pasar gitu. Ini yang sulit sebenarnya gitu loh Bu Yola. Minta sarannya Bu Yola. Terima kasih. baik. Terima kasih ya Pak Rizky. Ini mahasiswa semester 1 saya long time no see ya. Akhirnya ketemunya di online. Nggak jadi-jadi kopi darat ya. Oke, sukses ya untuk semua bisnisnya. Yang saya kenal Anda itu selalu mencoba dan terus mencoba ya. Tidak pernah lelah untuk mencoba berbagai bidang. Saya sangat salut. Jadi tanggapan saya, memang customer itu adalah makhluk paling komplit ya, mau harga murah, kualitas premium gitu kan ya, kemudian dapat juga pelayanan layaknya bintang 5 gitu ya, layaknya full service airlines juga gitu ya. Memang seperti itulah customer. Tapi balik lagi bagaimana Bapak bisa membranding gitu ya produknya dan juga Bapak harus bisa menguasai dulu produk dan jasa yang sekarang di handle itu memang produk yang seperti apa gitu ya.
Apakah produknya serupa gitu ya? Kayak tadi yang penting semuanya berbusa gitu ya, kemudian bersih gitu ya. Itu kan minimum requirement atau functional produk yang wajib ada dari sebuah produk sabun begitu ya. Apakah sama atau Bapak punya add-on lain? Kalau saya lihat tadi Bapak punya add-on yang lain, lebih lembut ya, lebih ramah, bahkan sebagainya. Coba didefinisikan ulang produknya secara detail, lalu kemudian ditargetkan ulang, Pak. Ya, siapa tahu sejauh ini bukan produknya yang salah, tapi target marketnya yang belum tepat. Begitu ya, target marketnya yang belum bisa menerima barang-barang yang edukasi, yang teredukasi dengan baik, begitu ya, karena barang-barang Bapak ini termasuk yang premium, begitu ya. Tapi kalau Bapak sudah lakukan itu dengan tepat, apakah sudah dilakukan penjelasan lebih detail mengenai produknya? Karena kadang-kala produk serupa itu tampak sama ya Pak, ya. Tapi sebelum brandingnya itu memiliki value, kami tuh belajar juga tentang value brand ya, brand valuation bahasanya. Jadi sebelum brand Bapak itu punya valuation, pasti orang dengan semata-mata menganggap sama, ya. Karena kita sedang membangun brand valuation, bahkan brand valuation TikTok itu jauh lebih besar dibanding brand valuation Disneyland. Disney ya, sorry Disney yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun gitu ya. Brand valuation-nya jauh. Maka ya kita harus bisa perjelas bahwa memang barang Bapak berbeda, apa kelebihannya dan sebagainya. Ya, bisa soft selling juga. Bapak bisa lakukan edukasi, mungkin bisa bentuknya simulasi, sehingga mereka ada experience gitu ya. Bapak bikinlah semacam workshop bareng ya. Kemudian cuci bareng, lalu sabunnya juga dipakai bareng-bareng. Ada experience gitu yang dirasakan oleh customer secara langsung. Kemudian diedukasi juga. Kemudian Bapak jelaskan juga untuk lingkungan dan sebagainya. Jadi sehingga ketika mereka membeli produk Bapak, mereka juga berpartisipasi. Ya, ini juga bisa dimanfaatkan apalagi Gen Z ya. Survei dan research mengatakan mereka itu sangat empati sebenarnya. Tinggi empati dan mereka tinggi sekali untuk berdampak secara sosial. Jadi juga bisa itu dimanfaatkan gitu ya, sehingga mereka lebih terbuka untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan sebagainya. Itu bisa menambah added value sehingga tidak disamakan kelasnya gitu ya. Jadi untuk memperjelas mungkin saya kasih ilustrasi ada seorang ahli bermain musik ya, bahkan tiket konsernya itu dijual mungkin ratusan juta gitu ya. Saya pernah dengar di satu video di Instagram. Tapi saat itu tuh si musician ini ada di pinggir jalan ya Pak ya, gitu ya di pinggir jalan lalu menyanyikan lagu yang sama gitu ya. Dan social experience ini menyatakan bahwa tidak ada yang mengapresiasi dia gitu ya. Padahal beberapa hari sebelumnya itu dia baru konser dan tiketnya tuh mahal banget. Ratusan juta untuk bisa akses gitu. Jadi orangnya sama, musiknya sama, di tempat yang berbeda itu value-nya beda Pak Rizky. Jadi mungkin sabun Bapak harus diajak naik kelas, mungkin Bapak Amin dibawa ke Dubai gitu sabunnya ya. Nah nanti langsung beda tuh. Bisa kayak seviral coklat Dubai, mungkin ini sabun Dubai gitu ya. Mungkin launchingnya nggak boleh di Bandung Coret gitu. Biar naik kelas. Tapi intinya kita harus perjelas dan kita harus selalu confidence bahwa kalau memang produk kita memiliki value, maka kita bisa komunikasikan betapa value-nya produk kita. Kalau bukan Pak Rizky sebagai founder yang yakin mau siapa lagi? Harus kita yang memiliki confidence itu selaku founder atau businessman. Mungkin menjawab Pak Rizky semangat selalu ya. Terima kasih Bu Dr. Yola, sangat jelas sekali. Terima kasih. Sangat menginspirasi. Thank you, Bu. Sama-sama. Mungkin waktunya ya, mungkin waktunya. Jadi ada satu produk yang dia butuh waktu sampai dikenal oleh pasar. Ya, sampai dikenal oleh pasar, sampai orang akan datang beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ya, untuk itu mungkin saya cuma bisa menambahkan satu ya Bu Yola. Sedikit bersabar ya Pak Rizky. Ya, jadi produk bagus, insya Allah pasti akan dibeli. Ya, itu cuma persoalan waktu aja. Ya. Dan pertanyaannya adalah selama waktu menunggu itu seberapa tahan Pak Rizky untuk bisa survive dalam bisnisnya. Itu kan akan tergantung daripada kemampuan modal yang dimiliki oleh Pak Rizky. Dan memang tantangan dari kewirausahaan itu adalah bahwa
kita harus bisa menciptakan cash flow yang cukup sebelum modal kita habis. Ya, itu tantangan pertama dari kewirausahaan. Kalau tantangan pertama itu sudah lewat, maka ya insya Allah kesananya akan bergulir. Itu mungkin tambahan dari saya untuk Bu Yola. Bersabar sedikit ya Pak Rizky. Ini memang kelihatannya belum waktunya. Terus effort, terus berusaha promosi, dan terus berusaha meyakinkan bahwa memang produk Pak Rizky punya nilai yang memadai ya, yang bisa diterima oleh pasar. Ya mungkin itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana kita bisa tidak terjebak dalam perang harga nanti akan saya sampaikan secara pribadi ke Ibu Yola. Mohon hubungi saya di grup virtual LTI ya, atau WhatsApp pribadi saya 0838 2008 1708. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa dari Bu Yola pada malam hari ini. Harga itu bukan sebuah penentu, harga itu bukan sebuah penentu, tapi bagaimana kita bisa membangun satu customer loyalty dengan apa yang bisa kita tawarkan, dan berbagai macam bukti di lapangan menunjukkan bahwa harga bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan dalam sustainable business. Ibu Yola, terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan ketemu lagi minggu depan acara 1 jam bersama LTI. Selamat malam, salam sehat dari Bandung. Ya, semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa beristirahat pada malam hari ini, dan selamat weekend.